Sekarang kita akan bahas tentang objek. Kita langsung aja ke exercise kita. Di sini sudah ada beberapa exercise. Kita coba buka file latihan kita yang keempat. Yang pertama kita coba latihan untuk objek literal. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Nah, untuk ini yang paling simpel ya kita bisa gunakan type inference. Ini yang paling simpel tapi kurang disarankan ya. Karena kita nggak dapat benefit dari TypeScript itu ya. Sip, ini aman. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan namanya inline interface. Nah, untuk interface nanti akan ada satu video khusus untuk membahas ini lebih detail. Di sini kita coba bahas sedikit penggunaannya untuk objek. Caranya, kita coba buat di sini let product type annotation, kemudian simbol objek literal. Nah, di sini kita coba definisikan properti dan tipe datanya. Yang pertama ID, ini tipe datanya string ya. Kemudian product name, ini tipe datanya juga string. Price, ini number. Dan note, ini string. Sip, kita coba isi value-nya. Sip, aman ya. Nah, ini disebut inline interface karena ini langsung kita buat di dalam variabelnya. Simple tapi kurang fleksibel. Artinya kalau kita punya variabel yang lain yang strukturnya sama, ya kita harus buat lagi. Nah, supaya lebih dinamis, kita bisa gunakan interface. Caranya kita menggunakan keyword interface, kemudian nama interface-nya di sini aku coba buat namanya product. Nah, di sini caranya sama seperti yang inline interface. Aku coba copy semua ini, pindahkan ke sini. Sip. Nah, selanjutnya cara penggunaannya sekarang lebih dinamis. Contoh kita punya let product 2, kita tinggal gunakan type annotation, kemudian interface-nya. Kalau kita punya variabel yang lain lagi, contohnya product 3, caranya juga sama. Nah, ini lebih dinamis ya dibanding yang inline interface. Sip, kita lanjut ke exercise berikutnya, nested object. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya ada objek di dalam objek ya. Untuk ini kita bisa menggunakan inline interface sama seperti yang sebelumnya kita buat di sini, atau kita coba menggunakan interface. Nah, untuk ini aku akan coba gunakan yang interface. Jadi untuk objek ini nanti kita akan menggunakan dua interface sekaligus. Caranya di sini aku coba buat interface item, kemudian interface item detail. Jadi yang item detail ini nanti untuk yang child objeknya ya. Kita coba tambahkan tipe datanya, ID ini string, product name ini string, kemudian product detail. Nah, yang product detail ini kita panggil yang item detail. Item detail. Oh ya, ada satu lagi ketinggalan, price ya. Price number. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang item detail. Nah, untuk ini kalau kita lihat di sini ada dua property, year dan storage. Di sini kita tambahkan year, ini number, dan storage, ini number. Sip. Nah, sekarang kita coba masukkan datanya. Sini aku coba buat let product 3, tipe datanya item. Ups, ini ada yang salah. Coba lihat errornya. Oh ya, produk 3 sebelumnya sudah dipakai. Kita coba produk 4. Nah, sekarang aku coba masukkan value-nya. Aku coba copy dari sini. Kita coba lihat apakah ini sudah berhasil atau belum. Produk 4. Ya, ini harusnya ada koma ya. Sip, sejauh ini berhasil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita menggunakan yang interface, struktur data kita ini sekarang lebih rapi ya. Jadi yang interface ini juga mirip seperti type aliases yang sebelumnya juga kita sudah bahas. Nah, untuk perbedaannya nanti kita akan coba bahas lebih detail di video tersendiri. Sip, kita lanjut ke exercise berikutnya. Baik, sekarang giliran teman-teman untuk latihan. Coba selesaikan exercise kita yang ketiga.
Dan yang keempat, nah untuk yang ketiga ini exercise-nya adalah ada array of object. Kalau kita perhatikan di sini ada satu properti yang isinya array of object. Untuk array of object ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian exercise yang keempat ini object of object. Nah, perhatikan di sini ada satu properti yang isinya object. Silakan pause video ini, teman-teman coba latihan dulu. Nanti kalau sudah balik lagi ke sini, kita akan coba bahas solusinya. Oke, sekarang kita coba bahas solusinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah coba sebelumnya ya. Untuk exercise yang ketiga, solusinya kira-kira seperti ini. Nah, di sini aku buatkan ada dua interface, user dan address. Nah, di user, untuk address-nya ini, aku menggunakan generic array, kemudian interface address. Yang ini ya. Nah, di address, di sini kita lihat ada property street dan city. Sip. Dan untuk penggunaannya, let user, kemudian interface usernya, dan di sini aku langsung kasih value-nya. Kalau kita coba pisahkan deklarasi dan set value-nya juga boleh. Sip, itu untuk exercise yang ketiga. Selanjutnya untuk exercise yang 4, object of object. Nah, di sini aku menggunakan dua interface, card dan card item. Nah, perhatikan di sini di bagian items, di sini aku menggunakan square bracket, key, kemudian string. Nah, ini gunanya supaya nama propertinya bisa dinamis. Kalau kita coba lihat contoh datanya, jadi yang P1, P2 ini nama propertinya itu dinamis. Untuk sekarang mungkin ada P1, P2, mungkin ke depannya nama propertinya bisa berubah lagi, tapi struktur yang di dalam ini sudah fix, akan selalu ada ID, name, dan quantity. Nama propertinya aja yang bisa berubah. Nah, itu sebabnya dibuatkan seperti ini. Jadi ini maksudnya nama propertinya ya. Kita coba lihat untuk penggunaannya. Ini kalau kita mau coba pisahkan keyboard sama dengan value-nya. Coba lihat hasilnya. Sip, aman, nggak ada error ya. Nah, itu untuk solusi dari exercise kita. Selanjutnya yang terakhir kita coba bahas tentang object destructuring. Aku coba buka ini komennya. Nah, untuk destructuring yang pertama tentu kita bisa menggunakan type inference. Cara yang default ya. Cara yang kedua kita bisa menggunakan inline interface. Caranya di bagian paling akhir ini kita tambahkan type annotation, kemudian definisi tipe datanya. Untuk first name ini kita kasih string. Untuk last name ini kita kasih string. Sip, aman ya. Oke, sampai di sini kita sudah membahas banyak hal tentang objek dan sudah menyelesaikan semua exercise. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang function. Sampai jumpa di video selanjutnya.